Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan memaparkan tentang materi pada pembelajaran 2. Sebelum dimulai, kalian persiapkan dulu buku catatannya dan buku tema 7-nya. Dibuka pada pembelajaran 2. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita terlebih dahulu berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Di sini pada halaman 18 pada buku tema 7, coba kalian baca di situ, bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Nah, mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Jadi, bangsa-bangsa Eropa itu mendirikan pemerintahan kolonial yang merugikan rakyat Indonesia. Nah, apa saja kebijakannya? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Masa pemerintahan Inggris dan kebijakannya. Kalian dapat buka halaman 19. Di situ, setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles, itu ketuanya ya, sebagai letnan gubernur di Indonesia. Nah, Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Nah, selama pemerintahan kolonial Inggris itu, Raffles mempunyai kebijakan-kebijakan di berbagai bidang. Ada bidang ilmu pengetahuan dan bidang ekonomi. Yang pertama ada kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Lalu yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah, yaitu nama ilmiahnya Rafflesia arnoldi. Lalu yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Lalu yang kedua ada kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Lalu yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Setiap kebijakannya pasti ada kegagalan-kegagalan. Nah, contohnya pada bidang ekonomi, faktor-faktor kegagalan sistem pajak tanah yang pertama itu sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Lalu yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Lalu yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang.
Nah, lalu yang terakhir kebijakan oleh Raffles di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Nah, itu termasuk kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan Belanda dan kebijakannya. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Nah, jadi pimpinannya yaitu namanya Cornelis de Houtman. Dan pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Banten. Diingat-ingat ya. Nah, perusahaan-perusahaan dagang Belanda dinamakan VOC. Nah, di sini ada lambang VOC. Pembentukan VOC. Nah, apa itu VOC? Nah, pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC sendiri yaitu yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC. Yang pertama yaitu banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Lalu yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Jadi perusahaan-perusahaan Belanda itu mengalami kemerosotan pada saat dijalankan. Nah, faktor internalnya yaitu ada dua, korupsi dan tidak ada pengawasan terhadap daerah pengawasan. Nah, sedangkan faktor eksternalnya yaitu yang menyebabkan kemerosotan VOC yaitu yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dan yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Nah, setelah pemimpinan Cornelis de Houtman diganti oleh Herman William Daendels. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman William Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Belanda. Nah, langkah-langkah apa yang ditempuh Daendels yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Lalu yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Lalu yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Penarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang terakhir, membangun benteng-benteng pertahanan.
Dendels menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Nah, Dendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Antara lain yaitu mengadakan penyerahan hasil bumi, lalu memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. Lalu mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan yang terakhir menjual tanah-tanah. Selanjutnya dibuka halaman 24. Di situ ada teks tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud benda dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, membeku, yang kedua menguap, dan yang ketiga mencair. Nah, itu yang akan kita pelajari. Yang pertama ada membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi benda padat. Digarisbawahi menjadi cair, benda cair menjadi padat. Lalu perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Nah, contohnya di situ air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Selanjutnya menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Selanjutnya mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contohnya, es batu yang mencair. Nah, setelah kalian membaca pada halaman 24-25, kalian jawab pertanyaan tentang perubahan wujud benda. Nah, itu sebagai tugas kalian ya. Jangan lupa dikerjakan halaman 24-25. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami, lalu semoga dapat bermanfaat buat kalian. Amin ya robbal alamin. Ya, Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.